Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita memasuki wilayah Senuko, Gudian, di mana di situ ada makam seorang ulama yang bergelar Kiai Hasan Tuko atau bernama asli Raden Bagus Kemuning, yang konon beliau adalah putra dari Amangkurat yang ketiga. Jalannya sudah baru. Saya dulu kesini belum ada jalan tembus ini, masih lewat kampung. Sekarang sudah lewat jalan baru, dibikinkan jalan baru. Ini biasanya pada malam-malam tertentu itu rame, karena di situ ada sebuah sendang yang biasanya orang-orang aliran kepercayaan atau kejawen atau apalah ya, para spiritualis biasanya mandi atau kungkum di sebuah sendang yang dipercaya bisa memberikan apalah itu. Nih kita sudah sampai parkiran. Di sini letak makam Kiai Hasan Tuko atau Raden Bagus Kemuning, seorang bangsawan yang rela melepaskan kebangsawanannya. Ini sudah dibangun ini tempat wudhu. Dulu saya kesini belum ada ini, musola juga belum ada. Nah ini sendangnya. Ini biasanya pada malam-malam tertentu atau hari tertentu itu banyak orang kungkum melakukan ritual di sini. Biasanya aliran-aliran kebatinan, spiritual atau apa itu. Ini musolanya. Dulu di sini ada warung sebelum ada musola ya. Kebetulan ini malam Jumat. Nanti malam biasanya ramai. Nah, kita sekarang mau mengarah ke makam. Itu ada rombongan santri itu ya, kayaknya dari sebuah pesantren, baru ziarah ke makam Kiai Hasan Tuko atau Raden Bagus Kemuning. Sana belum ada jalan. Itu pojok itu ada warung, biasanya dulu ngopi-ngopi di situ. Ini sebuah paseban ya untuk para peziarah. Kalau pasebannya ini termasuk bangunan lama ini. Itu tinggalin itu. Ini santri-santri ya. Seneng lihatnya. Aku tahu nang dulu. Karo Mbah Kong, karo Mbah Kong ngene, wajet. Aku kan kaget. Kita mau ke makam. Jadi letak makamnya itu di atas sendang itu ya. Di atas sendang. Paseban itu.
makam situ itu. Jadi beliau ini Kiai Hasan Tuko itu seangkatan dengan Kita gini. Dulu ada itu pohon besar itu sampai. Kiai Nuriman yang ada di Melangi itu Dulu. atau Raden Mas Sandio. Kiai Nuriman itu adalah kakak Ini jalur ke dari Pangeran Mangkubumi atau HP1 ya. Pak. Ini juga ada paseban untuk peristirahatan. Kita mencoba masuk, Jawa, Pak. itu ada silsilah ke bawah tapi ya. Jadi Tapi udanangan nih, Pak. dari Kiai Hasan Tuko nanti mempunyai putra bernama Kiai Abdur Rauf dan berputra Kiai Abdurrahman, berputra Kiai Nahrawi Dalhara yang makamnya ada di Gunung Pring bersebelahan dengan Raden Santri Gunung Pring Watu Congol Magelang. Jadi beliau ini termasuknya kakek buyutnya Kiai Dalhar Watu Congol, seorang ulama besar wali Allah pada masanya. Yud. Tanya nih. Ini itu. Apa? Kiai Dalhar berputra Kiai Ahmad Abdul Haq yang makamnya ada di Santren. Iya, ngarep. Kita memasuki makam Sadar teng mriki nggih, Pak, nggih. Sadar teng ngandhat napa? beliau. Oh, parang. Nggih, nggih. Ya karena istana banyak konflik, Kayaknya gue parkir. maka Kiai Hasan Tuko atau Raden Bagus Kemuning keluar dari istana karena merasa tidak nyaman dan melakukan pengembaraan, menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren di tanah Jawa dan bergaul dengan kehidupan para ulama dan santri secara akrab. Bahkan beliau rela melepaskan gelar kebangsawanannya. Pada tahun 1755 terjadinya perjanjian Giyanti. Raden Bagus Kemuning memilih bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Tapi setelah itu beliau lebih memilih hidup keluar dari wilayah istana. Nah, ini makam beliau. Kita mendoakan, berdoa dulu di sini. Ngalap berkah jari ini, mbah-mbah mbiyen. Itu pohonnya tumbang tapi. Itu ada pohonnya tinggi besar, tapi sudah tumbang sekarang pohonnya. Dalam pengembaraannya Raden Bagus Kemuning yang dikenal kemudian hari dengan Kiai Hasan Tuko menetap di Senukonggudian, bertemu dengan Raden Mas Sandio Trasulung dari Amangkurat IV dengan Raden Ajeng Retno Susilowati, itu putri Untung Suropati ya, yang bergelar Adipati Wironegoro Pasuruan. Demikian juga dengan Raden Sandio atau Kiai Nuriman itu adalah kakak Pangeran Mangkubumi HP1 ya, juga lebih memilih keluar dari istana, dan kemudian hari dikenal dengan Kiai Nuriman yang bertempat di Dusun Melangi. Jadi sewaktu berkobar perang Diponegoro, Kiai Hasan Tuko dan Kiai Nuriman menjadi penasehat Pangeran Diponegoro. Ki Melangi menjadi guru spiritual Pangeran Diponegoro dan adiknya Pangeran Adi Suryo yang mukso di Gunung Sirnabaya Karanggayam Kebumen.
Dan Kiai Tausani kemudian pindah ke Surakarta, tapi sebelum pindah dan wafat dan dimakamkan di Kayu Lawang, Lowano Purworejo. Sedangkan Kiai Salim putra Kiai Nuriman dan Kiai Abdurrahman putra Kiai Hasan Tuko diangkat menjadi Senopati Laskar di Ponegoro. Kemudian Kiai Salim wafat di Indimoyo dan dikenal sebagai Kiai Syahid. Adapun Kiai Abdurrahman diseret tugas untuk mempertahankan serta menjaga wilayah Magelang dan sekitarnya yang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena yang menjadi titik pertemuan Jogja, Temanggung, dan Semarang dan daerah pesisir ya. Ini cik, kuno kurang ngomong. Nonton Pak. Ini nonton warungnya. Untuk mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro. Kemudian Kiai Abdurrahman bertempat di kawasan Muntilan, yaitu di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan, dan mendirikan sebuah pesantren ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh Santan di Desa Gunung Pring menjadi saksi dakwah dan perjuangan militer Kiai Abdurrahman. Kemudian Kiai Abdurrahman dilanjutkan putranya yang bernama Kiai Abdurrahman. Dia dari Kiai Abdurrahman ke putranya yang bernama Nahrawi atau dikenal dengan Nahrawi Dalhar. Kalau Kiai Nahrawi yang dikenal dengan Mbah Dalhar Watu Jongol, seorang ulama wali Allah dari Magelang, mak besar pada zamannya. Luntak Pak, luntak. Sok mriki mboten. Demikian sekelumit cerita yang bisa saya sampaikan, semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal aku loh. Kayak aku kayak guyu-guyu apa kayak musuh guyu. Sing ngene-ngene kok seneng arep. Nah, kayak aku bukannya aku kayak guyu-guyu aku. Nek aku mantuk kok guyu. Sing arep bingung. Maksudnya oh ya tetep guyu tapi karo kamera. Kamera. Anu kono. Apa? Arep apa? Gorengan ae, Pak. Kopi. Masa ngopi aku di kopi. Es dulu ya. Ya.